Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati serta rekan-rekan sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebijakan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Nah, mengapa budaya positif penting untuk kita terapkan di sekolah? Karena budaya positif penting diterapkan karena nantinya akan menumbuhkan sikap gotong royong, mampu melakukan kegiatan bersama-sama, sehingga tercipta kolaborasi yang baik antar warga sekolah. Nah, bagaimana cara menciptakan budaya positif di sekolah? Cara menciptakan budaya positif di sekolah yaitu berpihak pada murid, diawali dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas. Contoh-contoh penerapan budaya positif di sekolah. Jadi ini hanya contoh kecilnya, yaitu pelaksanaan upacara bendera, sholat duha, pesantren Ramadan, olahraga setiap hari Jumat, peringatan hari besar keagamaan, pelaksanaan ekstrakurikuler, dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini yaitu kegiatan yang rutin kita laksanakan di sekolah. Manfaat penerapan budaya positif di kelas atau sekolah. Yang pertama, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh warga sekolah. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, membangun hubungan yang harmonis antara guru, siswa, orang tua, dan seluruh warga sekolah. Yang keempat, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik siswa. Komponen-komponen dalam budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, teori motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Yang kesemuanya itu nanti akan ada penjelasannya. Nah, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar mencakup pemetaan standar, kompetensi, merdeka belajar, dan asesmen kompetensi minimal, sehingga menjamin ruang yang lebih leluasa bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Pendekatan pembelajaran yang memungkinkan, jadi pembelajaran berdiferensiasi yaitu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan guru untuk memenuhi kebutuhan individu setiap murid di kelas. Pada pembelajaran paradigma baru, profil pelajar Pancasila sebagai penuntun arah yang memandu segala kebijakan sistem pendidikan Indonesia. Jadi ini ada profil pelajar Pancasila dengan 6 elemennya, 6 karakternya. Kemudian ada perubahan paradigma. Contoh, ada A dan B, Anda dan teman Anda. Jadi contoh ya, sobeklah secari kertas kecil, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Jadi silakan disobek kertas kecil, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya atau kekuatan Anda. Buatlah sebuah kepalan tangan. Jadi genggam apa yang paling berharga untuk Anda, ditulis dalam kertas, kemudian genggam di tangan kanan Anda. Genggam sekuat-kuatnya, jangan sampai orang lain bisa membuka kepalan tangan Anda. Nah, teman Anda si B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda untuk memberikan benda tersebut. Si B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar kepalan tangan Anda terbuka. Nah, apa yang akan terjadi?
Kenapa Anda tidak mau memberikan kepalan tangan Anda ini dibuka? Karena Anda menggenggam yang berharga. Kenapa? Ada yang bisa kira-kira? Pak Guru, ada yang bisa? Karena kenapa Anda tidak mau genggaman tangan Anda dibuka oleh teman Anda? Kenapa? Ada yang disembunyi. Iya, jadi karena memang ada yang kita sembunyikan atau yang berharga yang kita genggam di dalam kepala tangannya kita. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Menurut Dr. William Glasser, melalui Choose teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu yang perlu diluruskan, yaitu yang pertama, guru mengontrol murid. Jadi ini yang perlu diluruskan ya, guru mengontrol murid. Sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid jika ia tidak mau. Harus ada dorongan sendiri dari dalam diri murid. Yang kedua, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Semisal bujukan dan nasihat. Jika terlalu dalam, murid bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Yang ketiga, kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Jadi itu tidak benar ya. Kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, maka kritiklah secukupnya. Dan kritikan tersebut harus membangun, bukan malah membuat murid tidak percaya diri. Kemudian yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari perilaku, motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini yang biasanya terjadi pada seseorang yang suka berbuat untuk mendapatkan imbalan. Jadi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang akan berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Lanjut. Ada teori ada 3 teori, yaitu teori hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Perbedaan dari ketiganya ini yaitu jika hukuman dia bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi tiba-tiba saja kita apabila ada yang berbuat salah, kita langsung memberikan hukuman. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah. Jadi hukuman itu bersifat satu arah, dari guru yang memberikan dan murid yang menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi ingat ya, hukuman itu dia secara tiba-tiba dan tidak melalui kesepakatan terlebih dahulu, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa hukuman fisik maupun psikis. Psikis murid akan disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi dia sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh guru dan murid. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila melakukan pelanggaran. Jadi dia sudah tahu jika saya berbuat seperti ini maka konsekuensinya apa, dan dia harus menerima karena itu sudah berdasarkan kesepakatan. Nah, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini kita disuruh ada soal. Jadi silakan ditulis. Tidak ada kertas. Jadi di sini kita disuruh menuliskan
Ada 5 soal. Dari 5 soal ini kita disuruh menentukan ini hukuman atau konsekuensi. Bisa? Jadi kertasnya saya bagi. Berdasarkan penjelasan yang tadi, kita bisa menentukan ini hukuman atau konsekuensi. Hai. Dapat hadir di sekolah itu merupakan apa? Hukuman. Jadi kita sudah sepakat ya, itu adalah hukuman. Kemudian yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu hukuman atau konsekuensi. Oke, jadi sepakat ya. Yang kedua konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Jadi yang pertama hukuman, kedua konsekuensi, 3 hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Jadi keempat konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Oke, jadi kita lihat ya, yang pertama hukuman, kedua konsen, 3 hukuman, 4 konsen, 5 hukuman. Kita lihat jawabannya. Ya, jadi jawabannya benar ya. Jadi lari mengelilingi lapangan basket itu merupakan hukuman. Membersihkan coretan itu konsekuensi. Murid diminta push up itu hukuman. Menggantikan kertas konsekuensi. Yang kelima, berjemur di lapangan merupakan hukuman. Nah ini ini adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, di sini ada 5 posisi. Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Kedua, posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai pemantau. Yang keempat, posisi sebagai teman. Dan yang kelima adalah posisi sebagai manajer. Nah, kita lihat dari masing-masing ini. Nah, nanti kita bisa memilih kita berada di posisi yang mana. Ini yang pertama, posisi sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Misalnya, kata-kata yang akan dikeluarkan yaitu patuhi aturan saya atau awas. Kedua, kamu selalu saja salah. Yang ketiga, selalu, pasti selalu saja yang terakhir. Itu setiap kata-kata yang akan keluar dari seorang guru dengan posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, kata-kata ini, pembuat rasa bersalah. Nah, posisi guru ini biasakan bersuara lembut, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Misalnya, kata-kata akan dikeluarkan misalnya, tapi dengan suara lembut ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, jadi demikianlah contoh-contoh pembentukan keyakinan kelas. Nah sekarang saya harapkan setiap guru memberikan keyakinan kelas yang rencananya nanti akan dibuat pada saat ada siswa baru. Kan sekarang kita sudah memasuki tahun ajaran baru. Jadi tentunya kita sudah punya rencana keyakinan kelas apa yang akan kita buat walaupun belum ada muridnya. Jadi kita sudah ada rencana untuk keyakinan kelas. Jadi sekarang saya akan mulai dengan keyakinan kelas mulai dari kelas 6. Jadi saya persilakan Pak Guru jika sudah ada rencana keyakinan kelasnya nanti. Kelas 5. Kita mulai dari kelas 4 dulu. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini penjelasan dari Ibu Olin tadi sudah sangat jelas bagaimana cara merumuskan keyakinan kelas. Dari penjelasan tadi memang sudah sangat bagus,
di mana kita harus melibatkan siswa pada saat perumusan keyakinan kelas. Olehnya itu, saya juga punya rencana, insya Allah untuk tahun ajaran baru ini, saya akan berusaha merumuskan keyakinan kelas ini dengan menggunakan pendekatan demokrasi kelas, di mana saya akan melibatkan siswa secara langsung dalam perumusan keyakinan kelas tersebut. Mungkin saya hanya memberikan sedikit gambaran mengenai keyakinan kelas yang akan saya buat. Itu yang pertama, misalnya kita harus bersikap baik dan jujur. Terus yang berikut, kita saling menghormati dan mendengarkan. Yang ketiga, kita mengucapkan tolong dan terima kasih. Yang keempat, kita belajar dan bermain dengan aman. Dan yang terakhir, kita gigih dalam melakukan yang terbaik. Dan itu mungkin yang bisa saya angkat pada saat membutuhkan pikiran kelas. Tetapi tetap saya harus serahkan ke mereka. Mereka saya minta memberikan tanggapan atau memberikan saran-saran apa yang harus mereka lakukan. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, jadi sudah bagus ya. Jadi pada saat pembentukan keyakinan kelas nanti, jangan lupa kita harus melibatkan siswa langsung, dan apa yang menjadi keyakinan kelas itu merupakan isi hati dari siswa tersebut, mau dibuat seperti apa di dalam kelasnya nanti. Nah, terima kasih untuk Pak Ahyar Plongonu. Kemudian saya berpindah kepada kelas 3. Yang mana kelas 3? Oh, belum ada Ibu Wian. Sekarang kita pindah ke kelas 5, Ibu Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membentuk keyakinan di kelas 5, yaitu pertama, berpakaian rapi saat masuk kelas sampai pulang sekolah. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, bersikap sopan dan meminta izin pada guru bila akan masuk atau keluar kelas pada saat pembelajaran berlangsung. Demikian itu keyakinan untuk kelas 5. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu adalah contoh keyakinan kelas yang mungkin akan diberikan oleh siswa kelas 5 jika mereka sudah ada murid baru ya. Jadi kalau dari kelas 4 dia akan masuk ke kelas 5. Sekarang saya berikan kesempatan kepada kelas 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas yang akan saya buat pada saat nanti tahun ajaran baru, yang pertama, masuk kelas dengan tepat waktu, kemudian kelas selalu dalam keadaan bersih, kemudian meminta izin kepada guru saat akan keluar kelas, lalu berpakaian rapi baik di dalam kelas maupun di luar kelas sampai waktu pulang sekolah. Itulah keyakinan kelas yang akan saya buat nanti pada tahun ajaran baru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya serahkan kepada guru kelas 6. Sekiranya ada keyakinan kelas yang sudah terbersit di dalam hatinya, kedua lobo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada rencana dalam pembentukan keyakinan kelas di kelas 6. Yang pertama, ramah, sopan dan peduli. Yang berikut, saling menghargai. Yang ketiga, mengerjakan tugas pada waktunya. Yang keempat, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya.
Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya serahkan kepada kelas 3. Sebutkan keyakinan kelas yang rencananya akan dibuat di kelas 3 nanti. Oke, terima kasih. Di sini sebenarnya keyakinan. Jadi sekarang setelah saya memberikan contoh segitiga restitusi, kita akan melihat contoh cara menangani siswa. Ini adalah contoh yang berada di kelas 1. Jadi tolong dilihat. Ini adalah caranya kita mengatasi siswa yang ada masalah dalam pembelajaran. Tadi ibu mendapat